Alhamdulillah, alhamdulillah Rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Amma ba'du, wa ya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahun lahum khair wa in tukhalituhum wa ikhwanukum wallahu ya'lamul mufsida minal muslih walau syaa Allah la'anatakum innallaha 'azizun hakim. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah merupakan pembuka dalam kesempatan siang hari ini sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita semua, khususnya nikmat iman dan sehat, sehingga dengan keduanya kita bisa terus beristiqomah untuk sama-sama menunaikan ibadah salat Jumat. Semoga ibadah yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi bukti bahwa kita termasuk hamba-hambanya yang bertakwa. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan kita dan teladan kita, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengangkat manusia dari lembah kenistaan yang gelap lagi pekat menuju tempat yang terang benderang dan berada dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah melimpahkan keselamatan dan kesejahteraan dan keluarganya dan para sahabatnya dan semua umatnya, ya amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, sebagai awal dalam memulai khutbah ini di atas mimbar yang mulia ini, kami selaku khotib mengajak diri sendiri dan semua jamaah yang turut hadir dalam pelaksanaan sholat wajib ini untuk terus berusaha dan berupaya untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada bekal yang terbaik yang kita bisa persiapkan dibawa menuju akhirat selain bekal keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqun ya ulil albab, yang artinya bawalah bekal karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Surah Al-Baqarah ayat 197. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu cara untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara membahagiakan anak yatim, yaitu anak kecil yang belum balik yang ditinggal wafat oleh ayahnya. Islam menganjurkan semua umat Islam untuk memberikan kasih sayang kepada mereka, memuliakan dan menyantuni mereka, serta memenuhi semua kebutuhan-kebutuhan hidupnya.
Hal ini merupakan warisan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama hidupnya. Dia merupakan sosok seorang nabi yang sangat cinta dan sayang kepada anak yatim. Maka tidak heran jika sebagai umatnya dianjurkan oleh Nabi untuk merawat dan mencintai mereka dengan sepenuh hati. Oleh karena itu, dalam bulan Muharram yang mulia ini merupakan momentum yang sangat tepat bagi kita semua umat untuk membahagiakan anak-anak yatim. Sebab Muharram merupakan bulan yang dianjurkan oleh Nabi untuk memuliakan dan menyantuni mereka sebagaimana bentuk pada kepedulian umat Islam dan memberikan semangat kepada mereka untuk belajar dan berjuang dalam meraih cita-citanya. Anjuran menyantuni dan membahagiakan anak yatim sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair wa in tukhalituhum fa ikhwanukum wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Yang artinya, mereka menanyakan kepadamu ya Muhammad tentang anak-anak yatim. Katakanlah, memperbaiki keadaan mereka adalah baik, dan jika kamu menggauli mereka maka mereka adalah saudara-saudaramu. Allah mengetahui orang yang berbuat kerusakan dan yang berbuat kebaikan. Surah Al-Baqarah ayat 220. Merujuk pendapat Imam At-Tabari dalam kitab tafsir At-Tabari, dia menjelaskan bahwa Allah menurunkan ayat ini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan orang-orang hidup bersama dengan anak yatim dan telah mencampur hartanya dengan harta mereka. Kemudian ayat ini menjelaskan bahwa yang terpenting dalam hal ini adalah pemeliharaan yang baik terhadap anak-anak yatim, tidak menyia-nyiakan hidupnya, tidak menelantarkannya, serta menjamin keselamatan dan kesejahteraannya. Dengan demikian, pelajaran yang penting dalam ayat ini adalah mengajak kepada kita semua untuk senantiasa membahagiakan anak-anak yatim dengan cara memenuhi segala kebutuhannya dan menjaga kesejahteraan dan ketenteramannya. Ma'asyiral muslimin wa zumrata rahimakumullah. Keberadaan anak yatim dalam suatu rumah menjadi keberkahan tersendiri bagi penghuninya. Keberadaan yang menjadi salah satu tanda bahwa rumah tersebut merupakan rumah terbaik dibanding dengan rumah-rumah yang lain yang di dalamnya tidak ada anak yatim. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Nabi dalam satu hadisnya, yaitu khairu baitin fil muslimina baitun fihi yatimun yuhsanu ilaih wa sarrun baitin fil muslimina baitun fihi yatimu yusau ilaih. Yang artinya, sebaik-baik rumah di kalangan umat Islam adalah rumah yang di dalamnya terdapat anak yatim yang diperlakukan dengan baik, dan seburuk-buruk rumah di kalangan umat Islam adalah rumah yang di dalamnya terdapat anak yatim yang diperlakukan dengan buruk. Hadis riwayat Abu Hurairah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tidak hanya berupa anjuran merawat dan menyantuni anak yatim saja, namun Allah menjanjikan pahala yang sangat istimewa kepada orang-orang yang merawat anak yatim. Berkaitan dengan ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana wa kafilul yatimi fil jannah hakaza wa asara bis sababati wal wusta wa farraja bayuna syai'a." Yang artinya, aku dan anak-anak dan orang yang merawat anak yatim seperti ini di dalam surga. Kemudian Nabi memberikan isyarat dari jari tunjuk dengan jari tengah seraya sedikit merenggangkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis Nabi di atas kiranya sudah cukup bagi kita semua perihal kemuliaan anak yatim dan orang-orang yang merawatnya. Kemuliaan yang akan didapatkan oleh mereka sangat istimewa, yaitu ditempatkan di dalam surga dan berdekatan dengan Rasulullah.
Terdapat 3 alasan kenapa kita diharuskan menjaga dan merawat anak yatim. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Awaluddin Al-Baghdadi dalam kitab Tafsir Lubatut Tawil fi Ma'anit Tanzil, yaitu yang pertama adalah karena anak yatim adalah yang masih kecil dan tidak bisa mengatur pola kehidupannya. Yang kedua, karena kesendiriannya ditinggal oleh ayahnya. Dan yang ketiga, karena tidak ada orang yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain balasan istimewa berupa surga yang berdekatan dengan Nabi di akhirat, merawat dan menyantuni anak yatim juga memiliki balasan yang sangat istimewa ketika di dunia, yaitu akan dilunakkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana diceritakan dalam satu riwayat sahabat Abu Hurairah bahwa suatu saat dia mendengar seorang laki-laki mengadu kepada Rasulullah SAW perihal hati yang keras. Kemudian Nabi menyuruhnya untuk memberi makan orang miskin dan mengusap kepala anak yatim. An Abi Hurairah anna rajulan saka ila nabiyyin qaswata alai qalbihi faqala imsah rasal yatim wa atimil miskini. Artinya dari Abu Hurairah bahwa terdapat seorang laki-laki mengadu kepada Nabi tentang hati yang keras. Maka Nabi bersabda, berilah makanan orang yang miskin dan usaplah kepala anak yatim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikian khutbah Jumat perihal anjuran menyantu anak yatim. Semoga kita dapat membawa manfaat keberkahan bagi kita semua dan digolongkan kita sebagai hamba yang istiqomah dan menjalankan perintah Allah dan menjauh segala larangannya. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah ala lisanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayuhan nas ittaqullaha fima amara وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ به بنفسه وثنى بملائكته بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad anbiya'ika wa rasulika wa ala wa malaikatil muqarrabin wa radallahu 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات
الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر من نصر الدين وانصر من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين كلمة إلى يوم الدين. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن والسوء فتنة والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم وذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.